Partners. Welcome to Youthins Online Service dengan aku Cindy Dan aku Hale. yang super excited banget dengan ibadah hari ini. Bener nggak, dong Kak Hale? Sin. Sebelum itu aku mau nanya nih kabar kalian semua. Gimana pada kabar kalian semua nih? Pada baik bukan? Atau udah pada mulai bosen nih? Kalau aku sendiri nih ya Kak Hale, udah mulai bosen karena hampir 5 bulan tuh ya kita kan di rumah aja. Dan aku tuh kangen banget sama ibadah Youthins. Bener banget dong, makanya hari ini ada ibadah online Youthins nih Sin. Supaya ngobati rasa rindu kita kepada Youthins. Iya betul banget, so ajak teman-teman kalian untuk segera gabung ibadah ini dengan cara Share link YouTube ini. Tapi sebelum itu kita harus mempersiapkan hati kita dulu dengan berdoa terlebih dahulu nih Sin. Yes, juga jangan lupa cari posisi yang nyaman ya buat kalian beribadah. Iya, jangan lupa turn off your notification dulu nih. Oke, mari teman-teman sama-sama kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih sayang-Mu ya Tuhan. Jika sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama berkumpul ya Tuhan, walaupun tidak secara langsung. Tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang ada bersama-sama dengan setiap kami ya Bapa. Berkati setiap firman yang akan disampaikan, supaya itu dapat memberkati setiap kami dan kiranya juga kami bisa menjadi berkat buat teman-teman kami yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjawab berkata, Amin. Enjoy the service and God bless you. Halo teman-teman. Kami di sini semua senang dan bersyukur banget bisa menyapa lagi teman-teman Youthins yang ada di rumah. Kita mau mengajak teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Tapi sebelum itu, aku mau bacain ayat di Matius 11 ayat 28 sampai 30 versi bahasa Indonesia masa kini. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar, karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Amin. Amin. Kalau hari-hari ini teman-teman Youthins di rumah sedang merasa lelah, merasa berbeban berat atau merasa khawatir akan hidup kita, mari sama-sama kita mau bangkitkan iman kita dan pengharapan kita kembali sama Tuhan. Karena dialah kita yang setia, amin. Amin. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Kulihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku.
semuanya kan ditambahkan. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Amin. Yutin percaya bahwa kita tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, Kau Allah yang selalu beserta dengan kita Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan, supaya kami punya tanah hati yang subur, yang mau ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami juga bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami mau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang berikan hikmat urapan yang baru atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sama-sama antusias untuk mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, senang banget hari ini gue sih bisa ketemu sama kalian lagi. Meskipun sekarang masih dalam suasana yang semua harus lewat media sosial, tapi nggak apa-apa. Kami semua berharap, semua tim yang di sini berharap, Yutin berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan segera bisa menyesuaikan diri dengan semua perubahan yang ada. Katanya new normal, jadi semuanya harus jadi normal lagi dengan cara-cara yang baru. Kau sih tahu ini memang bukan masa-masa yang gampang, bukan masa-masa yang ringan buat kita semua. Tapi kau sih percaya dan kita semua di sini percaya, janji firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kau sih percaya, kita semua percaya, kita akan jadi orang-orang yang terus di dalam rencana Allah dan kita semua akan ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini gue sih mau sharing sesuatu dan masih dalam suasana 17-an karena masih Agustus ya, masih dalam suasana 17-an, masih merah putihan nih. Gue sih mau ngajak kita semua untuk belajar dari satu tokoh, dari satu rangkaian kisah tokoh di Alkitab yang kisah hidupnya itu nggak jauh-jauh banget dari yang namanya kemerdekaan. Dari yang namanya kebebasan. Siapa namanya? Ada banyak sebenarnya, tapi hari ini kita akan belajar dari satu nama yang kita semua pasti sudah tahu kisahnya. Namanya Musa. Oke, kita semua tahu Musa itu lahir di suasana di mana bangsa Israel sedang dalam masa perbudakan. Masa yang gak gampang, mereka semua ada di dalam satu masa, satu waktu di mana mereka semua disuruh bekerja secara paksa oleh orang Mesir. Mereka ada di Mesir. Dan bahkan Musa sendiri ketika lahir, dia langsung ada di bawah ancaman pembunuhan. Cukup ini sih ya, cukup tragis ya. Tokoh yang sebegitu besar punya masa lalu yang sebegitu kelamnya. Musa ini lahir, begitu dia ceprot lahir, begitu lahir langsung, begitu dia langsung dia diancam oleh pembunuhan. Kok bisa? Kalau kita baca semua kisahnya dari rangkaian Musa itu di Keluaran pasal 2, pasal 1, pasal 2. Firaun waktu itu, Raja Mesir waktu itu, dia punya ketakutan. Bangsa Israel semakin lama semakin besar nih. Kalau mereka jadi banyak, mereka pasti memberontak. Itu sebabnya Firaun memerintahkan semua bayi yang lahir di Mesir, bayi orang Yahudi, yang lahir di Mesir, yang jenis kelaminnya cowok, bayi laki-laki langsung potong aja lehernya, pokoknya langsung dibunuh aja. Kemudian kita tahu singkat cerita Musa akhirnya selamat dibantu oleh kakaknya, kemudian dia akhirnya dialirkan, bukan dialirkan di sungai, dia dikasih kapal-kapalan kecil, tempat tidurnya dibikin kapal terus dihanyutkan di sungai, diambil menjadi anak oleh putri Firaun, jadi pangeran, akhirnya melakukan tindak kriminal, dia lari, bla bla bla, dia kembali nanti ke Mesir sebagai pembebas bangsa Israel. Kita tahu kisahnya secara garis besar, tapi pernah nggak teman-teman berpikir dari rangkaian kisah hidupnya Musa dari lahir ceprot jadi korban ini, calon korban pembunuhan ini dari ceprot lahir sampai akhirnya dia menjadi pembebas bangsa Israel, itu ada satu kata, satu hal yang jadi kunci utamanya. Kenapa kok bisa kisah ini jadi luar biasa sekali? Kalau boleh saya sebutkan kisah yang satu hal yang membuat kisah ini jadi luar biasa adalah yang disebut dengan
ketaatan. Kisahnya Musa dari awal sampai akhirnya dia jadi pembebas bangsa Israel, itu semua bicara tentang ketaatan. Semua bicara tentang ketaatan. Coba bayangkan aja teman-teman. Bayangkan aja kalau misalnya kakaknya Musa yang bertugas untuk menghanyutkan Musa ke sungai, untuk mengawal Musa dari jauh ketika Musa dihanyutkan ke sungai, kemudian dia ngeliatin, ini adikku gimana kira-kira, aman gak? Ketika Miriam, kakaknya Musa, Miriam itu dikasih tugas sama mamahnya untuk dia melihat Musa. Kalau seandainya Miriam bilang, enggak mah, aku capek. Hari gini ngeliatin adik dihanyutin ke sungai ngapain mah? Mending main TikTok ya kan? Loh, zaman itu belum ada TikTok ya. Seandainya Miriam tidak taat dengan orang tuanya, maka kisahnya kan beda. Musa bisa hanyut ke sungai kemudian dimakan buaya, selesai kisahnya. Tapi enggak, Miriam taat. Dan Miriam menunjukkan bahwa dengan ketaatannya meskipun dia belum tahu Musa bakal jadi pembebas bangsa Israel, bakal ada 10 tulah, bakal ada keajaiban yang luar biasa. Miriam enggak tahu, dia masih kecil. Musa pun masih bayi. Tapi Miriam yang dia tahu adalah taat sama orang tuanya. Karena ketaatan itulah Miriam akhirnya bisa mengambil peran yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Nah, itu Miriam. Seandainya Miriam gak taat, ceritanya beda. Kemudian satu ada tokoh lagi, tokoh yang istilahnya tokoh keduanya, bukan tokoh utamanya nih. Namanya adalah Harun. Harun itu adalah kerabatnya Musa, saudara sepupunya Musa, saudara keluarganya Musa yang Tuhan pilih untuk dia nemeni Musa ketika dia menghadap Firaun. Kita tahu semua Musa itu ngomongnya gagap. Gagap itu bisa ngomong tapi gak lancar. Tuhan telah, itu gagap. Musa itu gagap orangnya. Kalau dia gak dibantu oleh Harun, begitu dia ngomong sama Firaun, selesai hidupnya Musa. Karena Firaun ini ngapain sih orang ini, langsung aja masukin penjara, selesai ceritanya. Tapi Harun dipanggil oleh Tuhan. Harun temani Musa. Jadi asistennya Musa. Harun yang pandai bicara, dia menemani Musa yang tidak pandai bicara. Tokoh utamanya adalah Musa, tapi Harun membantu. Seandainya Harun tidak taat, maka ceritanya pun akan beda. Betul ya? Berikutnya, taat itu artinya apa sih? Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus nurut? Taat itu artinya senantiasa tunduk kepada Tuhan atau kepada pemerintah dan kita mematuhinya. Itu artinya taat. Sekarang nih, kita sebagai anak muda ya, kita ngomong, oke, aku mau belajar taat nih. Kalau aku taat, apa sih efeknya? Apa sih pengaruhnya buat hidupku sekarang? Apa sih pengaruhnya buat keluargaku? Apa sih pengaruhnya buat bangsa ini, buat sekolahku, buat hidupku, buat masa depanku, apa sih? Kita nggak akan muluk-muluk ya teman-teman. Kita nggak ngomong sekarang, begitu kamu taat, kamu pasti akan langsung membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Begitu kamu taat, kamu akan membebaskan bangsa ini dari virus corona. Kelihatannya itu bisa, mungkin bisa, tapi itu akan dalam jangka waktu yang panjang. Terus kita ngomong, kita nggak akan ngomong kita akan membebaskan bangsa ini dari penjajahan dalam waktu dekat. Tapi kita bisa berdoa supaya bangsa ini segera pulih, teman-teman. Kita bisa berdoa supaya bangsa ini menjadi pulih, berkembang dan menjadi bangsa yang maju. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita memberi jalan kepada Tuhan agar rencananya bisa digenapi atas bangsa ini. Masih nuansanya merah putih nih. Yaitu gimana? Dengan cara kita mendengarkan suara Tuhan. Dengan cara kita taat kepada tuntunannya. Taat tuntunannya dalam gimana? Dalam hal apa? Gimana caranya? Sederhana saja. Gue sih mau kasih satu hal aja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa jadi orang yang taat. Dan dengan ketaatan kita bisa membantu bangsa ini untuk segera pulih. Yang pertama, satu-satunya cara adalah, salah satu cara, dan ini gue sih kasih satu aja ya. Lakukan semua yang kita kerjakan hari-hari ini dengan rasa tanggung jawab dan mendengarkan tuntunan Tuhan. Buat teman-teman yang sekolah dan kuliah, hari ini semua sekolah dan kuliah serba online, semua serba nggak gampang, gue sih tahu. Semua serba serba repot. Kirim tugasnya juga mungkin setiap hari bakal numpuk-numpuk tugas terus. Kemudian masih harus pakai kuota internet. Masih harus ini repot rempong ini, rempong itu, ya kan? Belum lagi nanti kalau ada tiba-tiba ada kelas tambahan, ada harus ketemuan lewat Zoom atau Google Meet jam sekian itu akan repot sekali. Tapi yang gue sih mau katakan adalah kerjakan semuanya dengan tanggung jawab
dan rasa syukur. Percayalah kalau semua yang kalian lakukan di sekolah kalian itu bukan cuma buat kalian. Kalau kalian nanti jadi orang yang berhasil, jadi orang yang pintar, jadi orang yang punya ilmu, itu bukan cuma buat kalian teman-teman. Itu juga buat bangsa ini. Percayalah kalau bangsa ini butuh kalian orang-orang yang pintar. Bangsa ini butuh kalian supaya bangsa ini bisa jadi bangsa yang maju. Karena gak mungkin dengan diam-diam aja kita bisa bikin bangsa ini maju. Kita harus tambah pinter, tambah maju, lakukan sesuatu buat bangsa ini, sampai nanti pada satu kali bangsa ini jadi bangsa yang maju. Katakan amin. Yang kedua, tadi yang sekolah sama kuliah ya. Yang bekerja nih, yang bekerja. Yang bekerja, bekerjalah dengan sikap, dengan attitude yang luar biasa. Karena pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Pekerjaan kita tuh kayak mimbar. Kayak mimbar kita ini, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus di luar sana. Amin teman-teman. Yang mengambil bagian dalam pelayanan. Semua kita yang mungkin hari-hari ini sibuk lagi pelayanan nih. Tiba-tiba semua gereja sekarang lagi mengembangkan sistem online, ibadah online ya kan. Rekaman ibadah, online streaming, kemudian bikin podcast, bikin vlog. Semuanya lagi mengembangkan ke situ. Yang teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja dalam bentuk apapun di era new normal ini, lakukanlah dengan luar biasa. Karena setiap jerih lelah kalian itu enggak akan sia-sia teman-teman. Saya pribadi secara pribadi bersyukur ya. Ada teman-teman yang kalau boleh kelihatan semua ini di sini yang bekerja di sini. Ada teman-teman yang mempersiapkan sesi recording ini dengan luar biasa. Mereka bekerja jauh-jauh hari untuk mereka bisa menyiapkan sesi recording ini sehingga berjalan dengan baik. Gue sih sangat bersyukur buat semua teman-teman yang ada. Dan percayalah semua yang kalian lakukan gak akan sia-sia. Karena semua yang dikerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Gue sih akan lanjutkan ya. Ada satu tentang ketaatan, ada satu tokoh Injil yang terkenal di Amerika namanya D.L. Moody. D.L. Moody ini pernah berkata seperti ini teman-teman. Gue sih akan terjemahkan dengan bebas ya. Tidak akan ada damai sejahtera sampai orang itu dengan rela hati mentaati suara Tuhan. Kalau kita mau damai sejahtera di hidup kita, maka jadilah orang yang mentaati suara Tuhan. Mentaati apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kita. Kalau kita mau jadi orang-orang yang maksimal di hadapan Tuhan, jangan cuma bekerja dengan kekuatan kita, tapi dengarkan arahan Tuhan. Sebegitunya taat kepada Tuhan itu jadi satu hal yang sangat penting. Kita tidak pernah bisa melihat apa yang terjadi besok. Kita nggak bisa tahu, oh nanti siang bakal ngapain ya, aku bakal ngalami apa. Kita tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang gue sih yakin, masa depan kita dijamin sama Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan kita dengan cara yang luar biasa. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan arahannya. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan setiap apa yang Tuhan arahkan buat hidup kita. Amin teman-teman. Gue sih percaya Tuhan merencanakan sebuah hari depan yang penuh harapan. Sebuah hari depan yang cerah, sebuah hari depan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya teruslah berjalan setiap hari dalam ketaatan akan firman Tuhan. Berjalanlah setiap hari dalam ketaatan akan suara Tuhan. Lihatlah, satu hari nanti Tuhan akan membawa kalian kepada tempat-tempat, menuju posisi-posisi, menuju kesempatan-kesempatan baru yang luar biasa. Gue sih berdoa setiap dari kalian jadi anak-anak muda yang taat. Jadi anak-anak muda yang luar biasa. Jadi anak-anak muda yang di atas rata-rata. Amin. Mari kita berdoa sama-sama teman-teman. Yang di rumah kalian bisa sama-sama tundukkan kepala. Kalian bisa sama-sama kita semua berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa dan kita nikmati apa yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, hamba-Mu berterima kasih buat semua anak-anak muda, semua orang-orang yang melihat program ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa sungguh biar setiap kami akan jadi anak-anak muda, jadi orang-orang yang mau hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena kami tahu seperti hidupnya Musa, dari kecil dia diajar untuk taat. Setiap orang-orang yang ada di dalam rangkaian kisahnya Musa diajar untuk taat setiap hari. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang mereka yakini adalah Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup bangsa itu, buat bangsa Israel. Kami percaya Tuhan hidup kami pun juga punya dampak yang sama.
Kami nggak tahu apa yang terjadi nanti siang, kami nggak tahu apa yang terjadi nanti malam, kami nggak tahu apa yang terjadi nanti besok pagi, besok siang, besok kami nggak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu pasti Tuhan punya rancangan, punya rencana, punya satu tujuan, satu goal yang luar biasa buat hidup kami. Dan kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hari ini mau berdoa, memberkati semua orang yang melihat program ini. Biar mereka bisa diberkati dengan luar biasa dan hati mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan bisa bekerja dan melaksanakan rencana-Mu dalam hidupnya mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hey yo, what's up guys? Gimana nih ibadah online tadi? Merasa terberkati bukan? Tentu dong Kak. Iya dong, nantikan ibadah online Yutin selanjutnya dengan cara subscribe YouTube channel kami. Ya betul banget, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Yutin di @yutinofc karena di sana bakal ada renungan-renungan yang dikemas secara menarik dan tentunya sangat berkati untuk kita semua. Bener Betul gak, Kak? banget dong. Yes. Oh iya, kita kan ini jarang ketemu ya Sin. Ya. Tapi kita masih bisa sharing ke home leader kita masing-masing. Oh, iya ya Kak. Dan jangan lupa untuk kabar-kabaran dengan teman-teman yang lain. Iya, betul Jangan malu-malu ya banget. gengs. Iya, jangan malu-malu teman-teman. Kita tunggu loh pesan-pesan dari kalian. Juga ada info penting nih Kak. Gimana nih Sin? Jadi buat teman-teman yang rindu untuk bersaksi, nulis sharing-sharing gitu Kak, atau Yeah. nulis renungan-renungan gitu, bisa kirim di DM Instagram kami @yutinofc ataupun kirim di email kita di yutinofc@gmail.com. Bener banget tuh gengs, kita nanti ini ya sharing-sharing kalian. Yes. Dan yang terakhir, persembahan bisa kalian kirim di rekening di bawah berikut. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday And God bless you. Bye.